warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asbahna bi nikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, terkhusus murabbi hadal majlis, muallimin al-fadil ad-da'i ilallah, Tuan Guru Haji Syafaat Habib. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat ilmunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan adinda Al-Ustadz Ahmad Shoni'in, yang beliau juga istiqomah hadir di majelis ini dalam rangka memberikan ilmunya. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal. Begitu juga dengan diri saya, tolong doakan mudah-mudahan sehat, jodoh doang yang datang dengan sendirinya nanti. Bapak Ibu, saya mah sendiri enggak mikirin jodoh, bodoh amat dengan si jodoh. Mau kayak apa lu doh, nggak gue pikirin doh. Itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita saling berdoa antara saya, Bapak, Ibu, Tuan Guru, semua jamaah saling berdoa mohon kepada Allah agar semua kita diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kenapa Bapak Ibu, kalau tuan gurunya ini mohon maaf, atau ustadznya atau kiainya atau gurunya, apapun itu panggilannya, mau tuan guru, kiai, ustadz, ajengan, buya, semua itu kan hanya panggilan. Yang jelas mereka ini, beliau-beliau ini yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mendoakan tuan gurunya ini kan kadang-kadang nggak bilang jelo loh Bapak Ibu. Nggih, di rumah didoakan, ya Allah ya Rob, berikan kesehatan kepada Tuan Guru Syafaat Habib ya Allah. Tiap hari enggak. Hari Sabtu di majelisnya ilmu di tempat ini baru mendoakan beliau. Iya kan? Jarang-jarang Ibu. Padahal ya Allah, kalau Tuan Gurunya bilang jelo mendoakan, iya kan? Mendoakan ya Allah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang tergabung dalam majelis taklim Raudatul Amin
majelis taklim yang lain-lain didoakan oleh tuan gurunya, tapi maaf, jamaahnya kadang yang lupa sama tuan gurunya. Iya, baru duduk di majelis seperti sekarang ingat sama tuan guru Syafaat Habib. Iya kan? Ngaku jujur kacang ijo. Nah, karena itulah Bapak Ibu, sebenarnya tuan guru inilah Bapak Ibu, maaf, bukan karena saya bagian dari itu kontribusinya yang paling banyak kepada kita. Sebab tanpa guru yang disebut yaitu tanpa tanda jasa, ya kalau yang lain kan ada jasanya, guru ini maaf enggak digaji, ya kan? Digaji enggak tuan guru Syafaat oleh ibu-ibu? Enggak. Malah tuan guru Syafaat Habib kadang mengeluarkan untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak. Beliau mengajak ayo fastabiqul khairat, investasi untuk akhirat. Berapapun nilainya, yang beli ataupun yang kode, yang banyak ataupun yang sedikit, itu tergantung dari keikhlasan kita. Beliau yang mengajak Bapak Ibu. Tapi maaf, kadang kitanya lupa kepada tuan guru. Kepada tuan guru jangan dilupakan Bapak Ibu. Kalau kata pepatah, walaupun jauh Bapak Ibu tinggalnya, selalu dekatlah di hati kita. Kenapa? Kontribusi terbesar adalah tuan gurunya Bapak Ibu, guru-guru kita. Kalau orang tua kita memang yang melahirkan kita, yang mengandung kita, yang membesarkan kita, tapi nggak pernah kita lupa yang setiap hari kita doakan dengan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa tiang ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua tiang ya Allah, yang telah melahirkan tiang ke dunia ini, yang telah mendidik, memberikan kasih sayang, membesarkan, bahkan berumah tangga pun masih didampingi oleh orang tua. Yang perempuan pastinya diwalikan oleh orang tuanya. Kama rabbayani shaghira, seperti mereka memberikan kasih sayang di waktu aku masih kecil. Tapi maaf, kepada gurunya jarang, ya kan? Makanya jangan lupakan Bapak Ibu, jasa guru ini sungguh sangat luar biasa. Maaf, ibu bapak bisa ibadah dengan benar, siapa yang ngajarkan? Nih, setiap hari Sabtu dibaca kitabnya oleh beliau, supaya apa? Terarah yang namanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu, mulai dari yang kecil, ibadah yaumian yang setiap hari kita kerjakan, mulai dari istinja, toharoh, sampai sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, diajarkan oleh tuan gurunya Bapak Ibu. Apakah tuan gurunya minta balasan? Minta balasan kira-kira? Enggak. Kalau minta balasan Bapak Ibu, itu tidak cukup hanya dengan yang namanya kepeng. Tidak cukup. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau seandainya badanku ini, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, menjadi emas murni 24 karat seberat badan saya ini, saya persembahkan untuk guruku, tidak akan pernah cukup. Coba, badan beratnya, berat badannya berapa kilo? Apalagi zaman orang dulu, orang-orang zaman dulu mungkin bisa 100 kilo, bisa 100 lebih, minimal 80 kilo. Jadi emas murni 24 karat kali sekarang ini 1 gramnya berapa? Katakanlah 1 juta. 1 juta 1 gramnya. Kalau 80 sampai 100 kilo badan ini dijual jadi emas, dipersembahkan kepada gurunya, tidak akan pernah cukup Bapak Ibu. Saking banyaknya manfaat ilmu yang diberikan oleh para tuan guru. Mohon maaf, bukan saya ini karena saya sebagai bagian, walaupun ilmu yang saya miliki sedikit, tapi ini supaya kita ini
lebih lagi maaf. Makanya Nabi menyampaikan akrimul ulama fa innahum mukramuna wa indallahi kurama. Muliakan Bapak Ibu, sebut terus setiap hari. Doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan Tuan Guru saya sehat walafiat, mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membimbing jamaah umroh, jamaah haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan, manasik umrohnya, manasik hajinya juga sempurna ya Allah. Yang belum dapat ke sana lagi. Ini akhir-akhir ini saya suka sedih Ibu. Benar. Saya kemarin waktu Isra dan Mi'raj, mohon maaf, cerita nggak tahu, saya lupa di mana itu, tentang sholat berjamaah sesuai dengan Isra dan Mi'raj minal masjid ilal masjid. Yang kadang kita ini memperingati Isra dan Mi'raj hanya dengar doang, nggak diamalkan. Padahal esensinya sungguh sangat luar biasa. Dari masjid ke masjid artinya apa? Kita makmurkan masjid. Bapak-bapak khususnya yang dekat dengan masjid, yang dekat dengan musola, jangan lagi sholat di rumah, sholatlah di masjid, sholat di musola, sholat berjamaah. Selagi masih punya kesempatan, kecuali dalam keadaan udzur syar'i. Termasuk ibu-ibu juga yang bebaluh tidak usah minta izin. Mau minta izin sama siapa? Namanya juga baluh. Sekarang yang menjadi persoalan ini, yang harus minta izin yang punya suami. Kadang suaminya Bapak Ibu yang tidak mau datang ke masjid, tidak mau datang ke musola. Suaminya enggan, malas, tapi istrinya kena rajin ngaji, sering dengar dari Tuan Guru, diamalkan, datang ke masjid, ke musola. Nah, karena itulah Bapak Ibu ajak sang suami itu. Kenapa ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki seorang suami itu yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana kalau seorang suami, seorang laki-laki tidak mampu memimpin dengan baik dalam rumah tangga? Sholat berjamaah hanya istri dan anaknya yang ke musola, ke masjid, sementara suaminya tiduran di rumah. Ajak, wahai amak sayang, atau papa, ya yang beb, my husband, suamiku, ayo kita bareng jalan ke masjid, ke musola. Saya maaf natahaddas bin nikmah Bapak Ibu, rumah saya di Jakarta itu sekitar 100 meter dari rumah ke masjid. Kebetulan masjidnya berada di belakang rumah dan saya ada jalan gang, hanya bisa dilewatin oleh sepeda motor. Nah, di situ baru ada Masjid Ar-Ridho namanya. Saya teringat di detik-detik terakhir almarhumah mau meninggal istri saya, selalu membangunkan saya. Saya yang selalu dibangunkan. Kebetulan meninggalnya pas bulan Rajab, 3 tahun ini. Bulan Rajab di Jakarta itu nggak ada yang namanya pengajian siang. Kalau di Jakarta pastinya malam, peringatan Isra dan Mi'raj itu. Saya kadang kecapean, kadang baru pulang jam 1, jam 2, kadang baru pulang jam 3, kadang adzan subuh baru nyampe ke rumah. Kalau ke Bandung, ke Sumedang, ke daerah-daerah yang lain yang jauh dari Jakarta. Satu ketika saya masih teringat, itu yang saya ceritakan tahaddas bin nikmah ini. Maaf, berbicara nikmat yang diberikan oleh Allah. Saya ketiduran, dibangunkan oleh almarhumah. Abi, katanya, sekarang sudah hampir jam 4:30, sebentar lagi azan subuh, sekarang sudah tarhim. Saya dibangunkan. Begitu saya bangun, ngambil air wudhu, mandi, saya ngambil air wudhu, jalan bareng berdua ke masjid. Subhanallah, itu yang menjadi kenangan bagi saya. Di detik-detik terakhir almarhumah mau meninggal, selalu membangunkan saya kalau saya nggak bangun duluan. Kalau saya bangun duluan, saya bangunkan istri saya untuk sholat tahajud kemudian ke masjid. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi kenangan terindah selama hidup ini. Kenapa kalau Bapak dan Ibu punya suami datang ke masjid berduaan? Subhanallah, betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh seorang suami dan seorang istri. Apalagi begitu sampai di masjid sholat qobliyah,
yang disebut dengan salat fajr, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Yang Nabi sampaikan 2 rakaat yang ringan yang disebut dengan salat fajr, yaitu qobliyah subuh Bapak Ibu. Begitu nyampe di masjid, karena ada yang namanya qobliyah subuh, tidak usah lagi salat yaitu tahiyatul masjid, karena yang ada yang lebih besar pahalanya. Apa kata Nabi? Kalau dilakukan itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pahalanya ketimbang dunia dan seisinya. Coba, lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Apa yang ada di dunia ini banyak sekali. Istana ada di dunia, tempat rekreasi ada di dunia, madrasah, pondok pesantren, masjid, bahkan Ka'bah adanya di dunia. Itu lebih baik daripada itu Bapak Ibu. Belum lagi ketika sholat berjamaah, kita jadi makmum, imam sudah pastinya sudah ada, dipersiapkan di masjid tersebut. Ketika idza kabbarul imam, apabila imam itu sudah bertakbir Allahu Akbar, sudah niat sebelumnya usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Yang jadi imam, yang jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Sang imam bertakbir, sudah memulai sholatnya yang diawali dengan rukun qalbinya, terus rukun fi'linya, bahkan rukun qaulinya sudah dilaksanakan. Tsumma adrakahul makmum, kemudian sang makmum mengikuti bertakbir juga Allahu Akbar. Ini dalam sholat subuh saja Bapak Ibu, itu pahalanya lebih baik ketimbang umroh 1000 kali. Coba, pahalanya lebih baik ketimbang umroh 1000 kali. Bahkan pahalanya lebih baik ketimbang ibadah 100 tahun Bapak Ibu. Nyampe kita 100 tahun. Ini makanya kadang sedih Bapak Ibu, kalau seorang suami tidak mampu untuk mengajak sang istri, hanya istrinya kadang yang mau melaksanakan ibadah dengan baik, sementara suaminya enggak ikutan. Mana tanggung jawabnya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Qawwamuna 'alan nisa ini di segala dimensi kehidupan, terutama ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang mengarahkan kepada istrinya. Nah, maka dari situ kita tahu ini Bapak Ibu dari siapa? Dari guru Bapak Ibu. Makanya jangan kau lupakan diriku sayang. Ya ini kadang, makanya alhamdulillah di setiap kita ngaji terus dimintakan. Tadi saya mohon maaf bari bercanda kalau didoakan oleh adik-adik saya, termasuk Tuan Guru Syafaat Habib, Tuan Ustadz Soniin, dan tuan-tuan guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Kiai dapat jodoh ya Allah. Iya, itu doa luar biasa Bapak Ibu, bukan main-main. Tidak ada yang namanya alhamdulillah Al Ustadz Ansori. Subhanallah. Alhamdulillah. Sehat. Ya Allah. Bajang-bajang yang datang hari ini. Ustadz Syafaat Tuan Guru Syafaat masih bajang, Ustadz Soniin masih bajang, Ustadz masih bajang, termasuk saya sampun lingsir. Membajangkan diri saya ini, berarti kalau saya udah duduk dengan yang bajang-bajang ini ikutan ini. Ikutan. Subhanallah. Ini ya Bapak Ibu, ini guru jangan dilupakan Bapak Ibu, doakan terus karena luar biasa kontribusinya kepada kita sebagai jamaah ini, besar sekali Bapak Ibu. Sampai-sampai ulama mengatakan laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Seandainya di dunia ini tidak ada ulama yang memberikan ilmunya kepada kita semua, mulai dari ubudiyah kita, muamalah kita Bapak Ibu, ibadah kita tidak diberikan ilmunya, tidak disampaikan tentang syarat rukunnya, maka laksana kehidupan manusia itu persis seperti kehidupan binatang. Tuh, coba
Dengan adanya ulama yang dipanggil tuan guru, yang dipanggil ustadz, yang dipanggil kiai, buya, ajengan, maka alhamdulillah kita mengerti tentang ilmu agama. Inilah maka yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang penting dalam hidup ini yang pertama adalah ilmu. Siapa yang memberikan ilmu? Pastinya adalah para alim ulama. Hanya saja sebutannya beda, ada yang menyebut tuan guru, ada yang menyebut kiai, ada yang menyebut buya, ada yang menyebut ajengan, ada yang menyebut ustadz. Itu hanya sebutan. Yang jelas yang saya sampaikan tadi, bahwasanya akrimul ulama, muliakan itu ulama Bapak Ibu, tanpa harus meminta para ulama. Kita yang punya inisiatif. Oh, saya punya guru Tuan Guru Syafaat Habib, saya punya tuan guru Ustadz Soniin, saya punya guru Ustadz Ayub Ansori. Muliakan. Kenapa? Fisiknya pada kan yang pelunggung sami, cuman Allah titipkan yang namanya ilmu. Akrimul ulama, muliakan beliau-beliau ini Bapak Ibu, fa innahum mukramuna, karena sesungguhnya beliau-beliau ini adalah pilihan dari Allah yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia ini dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih satu persatu siapa yang mumpuni, siapa yang mampu, siapa yang enggak pernah kenal lelah untuk menyampaikan ilmu tersebut, seperti Tuan Guru Syafaat Habib, ustadz-ustadz yang lain, tuan guru yang lain. Fa innahum mukramuna wa indallahi kurama, dan mereka ini di sisi Allah sangat mulia, karena Allah yang memberikan ilmu sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah. Ini maaf, saya hanya menyambung dengan apa tadi yang disampaikan oleh Adinda, karena kita ini kadang jarang Bapak Ibu untuk mendoakan guru kita. Saya mencoba, alhamdulillah dengan izin Allah, setiap habis sholat itu selalu kirimkan doa kepada guru. Setiap jauh hari bisa duduk di sini, bisa ngomong seperti ini karena didikasi dari guru. Jauh hari tidak bisa apa-apa kalau tanpa diberikan ilmu oleh guru. Sehingga dengan demikian jangan lupa kita doakan, yaitu guru-guru kita semua, baik secara global ataupun yang spesial. Spesial artinya disebut satu persatu. Lama yang global. Mudah-mudahan gurun-gurun yang pelunggung sami diberikan sehat wal afiat, panjang umur, barokah hidupnya, manfaat ilmunya untuk kita semua. Amin ya rabbal. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Ibu, kita sudah masuk bulan Sya'ban. Kalau kita tidak diingatkan, kadang namanya manusia punya sifat lupa. Jangan pernah itu aja tadi yang disampaikan oleh beliau, yang disampaikan fadzakir innafatid dzikra, Allah yang ngasih tahu. Mengingat-ingat terus tikror, diulang, maka disitulah akan bermanfaat untuk kita. Kalau nggak diingatkan, kadang manusia ini lupa. Sekarang ini sudah masuk bulan Sya'ban, yang disebut anna sya'bana syahri, kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah milikku. Bagaimana baginda Rasul ketika masuk bulan Sya'ban mencontohkan kepada kita, menjadikan uswah bagi kita. Masuk bulan Sya'ban, ibadahnya ditambah oleh baginda Rasulullah Muhammad. Padahal baginda Rasul manusia yang maksum anid dzunub, yang dijaga oleh Allah dari segala macam bentuk yang namanya dosa. Jangankan dosa yang besar, dosa yang kecil baginda Rasul tidak punya. Bahkan miftahul jannah, kunci surga berada di tangan beliau. Pasti baginda Rasul awwalu ma yadkhuluha, pertama kali yang masuk ke dalam surga adalah baginda Rasulullah Muhammad. Tapi begitu masuk bulan Sya'ban, ditingkatkan lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ini Bapak Ibu, sebagai umatnya baginda Rasul, yang Nabi itu adalah qudwah, panutan bagi kita. Harusnya kita ini begitu masuk bulan Sya'ban meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang mahdhah atau ghairu mahdhah, yang ritual ataupun yang sosial. Ngaji tambah rajin. Kalau kemarin kata Tuan Guru
syafaat seminggu 2 kali, ditambah seminggu 3 kali, bahkan sampai 4 kali, bahkan kalau bisa bilang bahkan sehari semalam pira kali, 3 kali minum obat. Minum obat 3 kali sehari. Tapi coba tuan guru, bapak ibu, tuan guru ini mohon maaf, saya ngalamin sendiri, apalagi ketika kemarin bulan Rajab, suara sampai habis 5 kali sehari bapak ibu, lebih daripada minum obat. Apakah mengeluh? Enggak, karena inilah yang disebut fa innahum muqramuna. Menjadi tafsirnya adalah selain dimuliakan, menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, yaitu estafet perjuangan baginda Rasulullah Muhammad. Enggak pernah mengeluh, walaupun sehari, ya Allah 5 kali bapak ibu. Makanya begitu selesai yang namanya Isra Mi'raj, tambah mokoh. Alhamdulillah, ngaji 5 kali, makan 5 kali, belum lagi berkatnya. Subhanallah. Nah, inilah bapak ibu sekalian yang mohon maaf, kita bercanda. Ini bulan Sya'ban, isti'dad istiqbali Ramadan, persiapan untuk menyambut menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Dipersiapkan dari bulan Rajab bapak ibu. Yang disebut oleh beliau tadi, bulan Rajab milik Allah, bulan Sya'ban milik baginda Rasulullah Muhammad. Makanya terus kita minta kepada Allah, wa ballighna ramadhana, ya Allah sampaikan umur yang penunggung sami niki ya Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Anna ramadhana syahru ummati, bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umatku, yang penunggung sami yang punya bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita mempergunakan bulan yang kita miliki ini untuk mengisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min awwali Ramadan ila akhir Ramadan, setar dari bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan. Ini mah kalau di Jakarta kan beda bapak ibu dengan Lombok. Kenapa? Dengar dari ulama, dari gurunya, dari para kiai, dari para ustadz, daripada tuan guru, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Orang yang senang berbunga-bunga, hatinya girang karena datangnya bulan suci Ramadan, girangnya doang, dikman, baru girang, baru senang. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Itu sudah diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka, baru girangnya doang. Oh begitu masuk, alhamdulillah, masuk marhaban ya Ramadan, sampai juga umur kita ke dalam bulan suci Ramadan. Sholat taraweh alhamdulillah dikerjakan, berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke mushola, tapi umurnya cuma 3 hari doang. Iya kan? Seminggu simsalabim abrak-kedabrak, disulap itu masjid jadi besar, disulap itu mushola santren jadi gede, jamaahnya tinggal, nah tinggal dikit. Masa iya yang namanya ibadah itu hanya permulaan saja, di awalnya saja? Justru semakin ke belakang semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin dibagi yang namanya Ramadan dengan 3 fase. Awwaluhu rahmatun, yaitu 10 hari pertama merupakan rahmat kasih sayang karena kita disampaikan oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Wa ausatuhu maghfiratun, pertengahannya fase yang kedua dari tanggal 10 sampai tanggal 20, maghfiratun merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau enggak ibadah kepada Allah. Enggak mungkin kita tidur doang diampuni dosa kita bapak ibu. Ibadahnya yang benar dulu, mulai dari yang wajib, memang itu kewajiban, tambah dengan yang sunnah-sunnahnya, apalagi baca Al-Qur'annya, istighfarnya, termasuk yaitu sholawatnya diperbanyak, maka disitulah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Endingnya yang ketiga adalah ikun minan nar. Kalau sudah diampuni dosa kita, kita sudah dapat rahmat dari Allah, keluar dari bulan suci Ramadan kayauma waladathu ummuh, seperti bayi baru dilahirkan dari ibunya, maka wa akhiruhu ikun minan nar. Maka di akhir bulan suci Ramadan diangkat kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, alias dimasukkan ke dalam surga. Dari sekarang persiapkan diri kita Bapak Ibu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
bukan hanya girangnya saja. Mulai kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kalau demikian ada makna dari apa yang kita doa, yaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Mudah-mudahan sampai umur kita ke dalam bulan suci Ramadan, amin. Mampu mengerjakan Ramadan kita dengan baik, amin. Karena hanya tinggal hitungan hari, kurang dari sebulan. Nah, karena itulah saya mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya ingin saya banyak ngomong, tapi adik-adik saya ini, tuan-tuan guru, ustadz-ustadz sudah pada hadir bagi-bagi waktu. Matur tanpi asih tunas ampura, agung-agung sinampura, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.